Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan kami di acara Mimbar Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan dinanti. Alhamdulillahirabbil alamin, Bu Astri. Kali ini kita bisa bertemu lagi dengan anak-anak ya di hari puasa yang keberapa ya Bu Astri ya? Ya, tepatnya kita sudah menginjak hari ke-7. Kita sudah 1 minggu berpuasa ya. Tanpa kita sadari sudah 1 minggu kita menjalankan ibadah puasa. Tidak terasa ya Bu Astri ya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat walaupun ngabuburit asyik di rumah tentunya. Bagaimana nih Bu Astri ngomong-ngomong puasa hari ini? Alhamdulillah puasanya semakin hari semakin lancar Bu Nurul. Masya Allah. Semoga yang di rumah juga sama ya, semua yang menonton di rumah juga puasanya semakin hari semakin lancar, semakin berlomba-lomba dalam ibadahnya. Amin ya Allah. Dan puasa juga karena kita sangat rasakan manfaatnya ya. Selain daripada pola tidur yang teratur, betul, bangunnya jadi pada subuh nih, lebih subuh dari biasanya. Pola makan juga lebih teratur, sehingga banyak hal-hal positif yang kita dapat ya di bulan suci Ramadan ini, Masya Allah. Tentunya meningkatkan diri ya Bu Astri menjadi lebih baik ya, baik dari pola hidup, aktivitas mungkin ya yang lebih rajin dari sebelumnya ya. Alhamdulillah. Dan harus dipertahankan sampai nanti selesai bulan Ramadan juga. Semoga kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini tetap terus berjalan. Iya, betul sekali. Alhamdulillah nih Bu Astri, kali ini kita juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan program seperti biasa. Tapi ada yang spesial juga nih. Hari ini ada yang berbeda ya. Betul sekali Bu Nurul. Dari hari ke harinya, insya Allah kita akan menampilkan sesuatu yang dinanti ya. Ya betul sekali, seperti kemarin ada tausiah ya. Iya, dari Bapak Kepala Sekolah. Nanti juga akan dimunculkan sesuatu yang surprise lagi ya. Surprise lagi. Kira-kira apa? Nah, makanya jangan sampai ketinggalan di program kita. Tetap menonton acara kami di SDN 023 Pajagalan. Tentunya jangan lupa apa ya Bu Astri? Subscribe, like, dan komen. Oke, biar lengkap ya. Oke, kita langsung saja ya. Oke. Kita ke segmen pertama. Yuk ngaji bersama Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan program Yuk Ngaji. Insya Allah pada pertemuan kali ini akan membahas cara membaca Quran Surat Al-Lahab. Namun sebelumnya, anak-anak soleh harus mengetahui apa itu arti Al-Lahab. Al-Lahab mempunyai arti yaitu api yang bergejolak. Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Al-Lahab tergolong kepada surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Urutan surat Al-Lahab dalam Al-Quran yaitu urutan ke-111. Baik, Bapak akan mencontohkan cara membaca Quran Surat Al-Lahab ayat 1 sampai ayat 5. Coba anak-anak soleh simak dan dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Nah, sekarang Bapak akan membacakan 1 kali, kemudian anak-anak soleh mengikuti bacaan Bapak 1 kali juga. Mari kita awali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Mari kita baca bersama-sama ayat ke-1.
Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kemudian ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mari kita baca bersama-sama ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kemudian ayat ketiga, sayasla naron dzata lahab. Mari kita baca bersama-sama ayat ketiga. Sayasla naron dzata lahab. Kemudian ayat keempat, wamra'atuhu hammalatal hatab. Mari kita baca bersama-sama ayat keempat. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Kemudian ayat kelima, fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Nah, itulah anak-anak soleh pasti sudah hafal dan sudah bisa cara membaca Quran surat Al-Lahab dengan baik dan benar. Namun anak-anak soleh terkadang kurang tepat pada qalqalah yang ada di Quran surat Al-Lahab. Contohnya qalqalah pada ayat pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Di atas ba ada tasydid, ini namanya qalqalah kubro atau qalqalah akbar. Kita tahan dulu ba-nya. Wa tabb, kemudian dilepaskan atau dipantulkan. Wa tabb, wa tabb, seperti itu ya. Kemudian qalqalah pada ayat selanjutnya sampai ayat 5 itu dipantulkannya secara langsung. Contoh misalkan wa ma kasab, kasab gitu ya. Wa ma kasab dzata lahab, lahab. Kemudian hammalatal hatab, hatab. Pantulannya harus jelas ya, hatab be mim masad. Nah, seperti itu. Itu qalqalah pada Quran surat Al-Lahab. Kemudian ada gunah di sini. Lahabin wa tabb. Tanwin kasro bertemu dengan wawu itu hukumnya idgham. Tahan. Lahabin wa tabb, seperti itu. Kemudian hablum, di atas mim ada tasydid. Hablum mim masad, seperti itu ya. Jika bertemu qalqalah kita pantulkan dengan jelas. Kemudian jika bertemu gunnah kita tahan. Nah, anak-anak soleh sudah mengikuti cara membaca Quran surat Al-Lahab dengan baik dan benar. Coba anak-anak soleh praktekkan dalam sholat kalian ya, membaca Quran surat Al-Lahab dengan baik dan benar. Demikian Yung Ngaji hari ini bersama Quran surat Al-Lahab. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selain kita dibimbing mengaji, kita juga diajarkan nih cara membacanya, panjangnya, pendeknya ya, makharijul hurufnya, kita dapat ilmu dari situ. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa menerapkannya seperti yang sudah beliau ajarkan ya kepada kita semua. Sekali. Nah, sebelum ke program selanjutnya nih Bu Nurul, kita sebenarnya ada kuis. Wah, jadi kuis. Okay. Jangan sampai lengah dalam menonton acara ini ya anak-anakku sekalian, karena nanti akan ada kuis. Terus jangan lupa diikuti setiap programnya dan materi-materi yang pentingnya diperhatikan ya. Kalau begitu kita langsung saja ke program selanjutnya Bu Asri ya. Mungkin anak-anak sudah tidak sabar mendengar mutiara kisah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Diana. Untuk itu kita simak lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saleh di rumah, orang tua yang luar biasa yang senantiasa mendampingi putrinya di rumah masing-masing. Alhamdulillah ketemu kembali di Mutiara Kisah episode hari ini. Anak-anakku sekalian, di awal tadi dalam rangka kalian sedang belajar mengaji, kalian sudah belajar tentang surat Al-Lahab.
Hari ini Bapak akan kisahkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibenci oleh Abu Lahab dan keluarganya. Kita bakal menyaksikan, melihat dan mendengarkan bagaimana akibatnya orang-orang yang menentang pada perjuangan dan dakwah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah nanti yang bisa kita ambil dari cerita Abu Lahab dan keluarganya ini adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang mencintai Rasulullah, yang senantiasa melaksanakan ajaran Rasulullah. Jangan sekali-kali kita menentang dakwah Rasulullah, jangan sekali-kali kita mengingkari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari tayangan ini kita bisa mengambil hikmah, kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Abu Lahab bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi Muhammad yang terkenal akan kebenciannya terhadap ajaran Islam. Namanya disebut dalam Al-Quran surat Al-Ahzab yang merupakan pengutukan atasnya sebagai salah satu musuh Islam. Istri Abu Lahab bernama Arwa binti Hab bin Umayyah yang merupakan salah satu penentang kuat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama populernya adalah Ummu Jamil. Dia putri dari Hab, pemimpin besar suku Quraisy. Garis keturunan tersebut membuat Ummu Jamil disegani dan menonjol di sukunya. Lalu dia menikahi Abu Lahab yang tak lain adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil dan Abu Lahab punya 6 anak, yaitu Utbah, Utaibah, Mu'attab, Al-Durra, Al-Uja, dan Khalidah. Orang-orang kafir mulai memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu turun. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan mengajak orang-orang kala itu meninggalkan berhala. Namun dakwahnya mendapat penolakan dari banyak orang termasuk Abu Lahab dan istrinya. Pasangan ini mendukung perlawanan dan membantu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil mendesak putranya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, Utaibah menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ummu Kulsum. Sedangkan Utbah menikahi Ruqayyah. Ummu Jamil juga sempat mengambil batu dan melemparkan ke arah Nabi Muhammad SAW dengan niat menyakiti. Dampak dari apa yang dilakukan Ummu Jamil dan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk Abu Lahab dan istrinya. Dalam surat itu disebutkan kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah datang untuk mereka dan tempat mereka adalah di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agana anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhatal habi wa mra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Surat Al-Ahzab ayat 1-5. Bagaimana Abu Lahab dan istrinya meninggal? Banyak riwayat yang menyatakan wafatnya Abu Lahab dan istrinya. Disampaikan bahwa Abu Lahab meninggal setelah peristiwa perang Badar, di mana dia terjangkit penyakit yang tidak diketahui jenisnya. Namun Abu Lahab sendiri meyakini dia menderita bisul di perut atau juga kolera. Penyakit yang dideritanya menimbulkan bau tak sedap yang membuat siapapun enggan mendekatinya. Bahkan ketika sudah meninggal, dia dikubur hanya dengan batu tanpa ada yang mendekatinya. Sedangkan istrinya, Ummu Jamil, mati saat duduk di atas batu di padang pasir dengan kalung di lehernya.
kalung tersebut dia berjanji menggunakan kalung itu didonasikan untuk menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah mengambil ajalnya tanpa maksudnya terwujud. Ya, Masya Allah, terima kasih Bapak Ustadz Yana yang telah menyampaikan informasi dan menyampaikan kisah-kisah yang Masya Allah luar biasa ya, yang mana patut kita teladani dari apa yang sudah beliau ceritakan kepada kita semua. Iya, dari yang tadinya tidak tahu Jadi tahu. sekarang sudah tahu ya, oh, ternyata kisahnya itu seperti itu gitu. Masya Allah ya, jangan lupa anak-anak tetap diterapkan dari hal yang baik itu tetap menjadi baik dan harus lebih baik lagi ya Bu Asri ya, Iya, di bulan tentunya. suci Ramadan ini tetap kita menggali ilmu. Tentunya di Mimbar Ramadan menggali ilmu bersama di bulan Ramadan. Ya, Masya Allah, banyak sekali ternyata ya Bu Nurul ilmu yang sudah kita dapat hari ini. Iya, alhamdulillah Bu Asri. Iya, sambil menunggu azan Maghrib maghrib. berkumandang. Namun Ngomong-ngomong Bu Asri, waktu waktunya sudah yang menunjukkan pukul detik-detik mau berbuka puasa betul nih. sekali, detik-detik yang dinantikan oleh Iya. anak-anakku sekalian ya. Mungkin sudah cukup ya ilmu yang bisa kita gali hari ini. Tapi jangan lupa Bu Nurul. Nah, untuk komentar Iya. nanti di hari Kamis itu akan ada Q&A. Apa itu Betul. Q&A? Question and answer kalau bahasa Oke. Inggrisnya, atau bisa Tanya artikan jawab jawab ya. Tanya jawab. Jadi dari mulai sekarang anak-anak bisa silahkan kirim komentar sebanyak-banyaknya berupa pertanyaan dengan bahasa yang baik dan santun Ya, ya, betul anak-anakku sekali. sekalian ya, jangan ada hal-hal yang tidak santun. Iya. Nanti tidak akan dibacakan kalau misalnya anak-anak yang aktif bertanya nih, misalnya contoh misalnya ada peserta didik yang bertanya, Bu, bagaimana hukumnya jika saya ketika berpuasa lupa Bu malah minum misalnya. Nah, itu hukumnya bagaimana Bu? Bisa kalian tulis di kolom komentar. Nah, nanti akan dijawab ya di Serba Oleh- Suci Ramadan di hari Kamis. Iya, betul sekali. Tentunya. Bersama lihat nanti deh fotonya. kejutan ya. Kejutan ya Bu Asri ya. Untuk itu anak-anak jangan lupa tetap saksikan kami di acara Mimbar Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan dinanti. Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Maka dari itu tetap saksikan di YouTube channelnya SD 023 Pajagalan ya. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan anak-anak Mimbar Ramadan dari hari Senin sampai Jumat Pukul 17.30 di channel YouTube 023 Pajagalan. ya. Acaranya apa aja ibu-ibu ya? Acaranya apa ya? Ayo mengaji, serba-serbi, Tauziah, Mutiara Kisah, muhasabah, ya. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah.